Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irmawati S. Bulangu. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadlia, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, sebelum kita masuk pada perkembangan kurikulum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari kurikulum tersebut. Nah, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Dalam hal ini, kurikulum diartikan sebagai sebuah jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah kurikulum terus berkembang sehingga diterapkan dalam dunia pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai beberapa mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Nah, secara garis besar, kurikulum diartikan sebagai suatu rencana, tujuan, materi pengajar, kemudian metode mengajar yang dijadikan pedoman oleh pengajar agar dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran. Kemudian kita masuk pada pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini merupakan suatu dinamika yang dapat menjawab tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun globalisasi. Nah, pengembangan kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung, yaitu sumber daya manusia. Nah, untuk pengembangan sumber daya manusia ini diharapkan itu pemerintah melakukan pengembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Selanjutnya kita masuk pada pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kurikulum di Indonesia itu kerap mengalami perubahan ataupun perkembangan. Itu dimulai dari tahun 1947 hingga pada kurikulum 2013. Nah, yang pertama kita akan membahas kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum yang pertama kali lahir pada masa kemerdekaan. Nah, kurikulum ini menggunakan istilah dari bahasa Belanda yaitu leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Nah, pada masa ini pendidikan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan dari kolonial Belanda dan Jepang. Maka dari itu, kurikulum ini dikatakan sebagai kurikulum pengganti dari sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Nah, berhubung pada saat itu kehidupan berbangsa masih sangat berada dalam semangat memperebutkan kemerdekaan, maka pendidikan saat itu menekankan pada pendidikan karakter manusia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan manusia lainnya di muka bumi ini. Nah, orientasi pembelajaran pada kurikulum ini itu tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan mengutamakan pendidikan watak dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Dan dalam pemberian materi kurikulum ini itu sering dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk pada kurikulum kedua, yaitu kurikulum 1952. Nah, pada tahun 1952 ini, kurikulum mengalami perkembangan. Itu diantaranya pembelajaran atau mata pelajaran itu disusun lebih rinci, sehingga timbullah istilah rencana pelajaran terurai 1952. Nah, dalam kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional, dan kurikulum ini memiliki ciri atau karakteristik di mana setiap rencana pembelajaran itu harus benar-benar memperhatikan isi dari pembelajaran. Nah, pada silabus kurikulum ini jelas mengatakan di situ bahwa satu orang guru itu mengajar satu mata pelajaran. Kemudian kita masuk pada kurikulum 1964. Nah,
Pada 1964 ini, pemerintah kembali melakukan penyempurnaan pada kurikulum, sehingga lahirlah istilah Rencana Pendidikan 1964. Nah, pada kurikulum ini, itu memusatkan pada satu program, yaitu dikenal dengan program Pancawardhana. Nah, program Pancawardhana ini memusatkan pada pembentukan, yang pertama itu pembentukan moral, kemudian yang kedua kecerdasan, keterampilan, emosional, kemudian jasmania. Nah, pendidikan dasar pada kurikulum ini itu berpusat pada pengetahuan dan pada kegiatan fungsional praktis. Kemudian kurikulum yang keempat yaitu kurikulum 1968. Nah, pada kurikulum ini proses dan aktivitas pembelajaran masih sama seperti kurikulum sebelumnya, itu menekankan pada program Pancawardhana. Seperti yang saya katakan tadi bahwa program Pancawardhana itu memiliki 5 tujuan pokok seperti pengembangan moral, kecerdasan, keterampilan, emosional, dan jasmania. Maka di sini diharapkan kurikulum ini dapat menciptakan manusia yang memiliki daya cipta, daya rasa, kemudian daya karsa, karya, dan moral. Nah, pada kurikulum ini itu bersifat sentralistik, artinya di sini segala kebijakan itu yang berhak menetapkan adalah pemerintah, dan sekolah hanya bertugas sebagai pelaksana saja. Dan kemudian yang terakhir itu kurikulum di sini menggunakan pendekatan subjek matter. Nah, subjek matter di sini artinya itu pada pembelajaran berfokus pada penguasaan materi saja, sehingga pada saat pembelajaran peserta didik itu menjadi pasif. Kemudian masuk pada kurikulum 1975. Nah, sebagaimana kurikulum sebelumnya, kurikulum ini masih bersifat sentralistik. Sentralistik di sini artinya segala kebijakan itu ditetapkan oleh pemerintah dan sekolah hanya bertugas sebagai pelaksana saja. Nah, untuk memahami kurikulum ini itu dilihat dari 5 aspek. Yang pertama itu orientasi apa yang digunakan, kemudian materi apa yang diberikan, proses pembelajaran seperti apa yang dilakukan, kemudian pendekatan apa yang diterapkan, dan bagaimana proses evaluasinya. Kita masuk pada orientasi kurikulum ini. Nah, kurikulum ini dia menggunakan orientasi tujuan. Nah, artinya di sini pada saat guru memberikan pembelajaran itu harus benar-benar dilakukan secara maksimal. Ini agar tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai. Kemudian orientasi tujuan ini menekankan kepada guru untuk benar-benar memahami apa isi dari tujuan yang akan dicapai dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam kelas. Kemudian itu mata pelajaran yang diberikan. Nah, pada kurikulum ini mata pelajaran yang diberikan itu dia terdiri dari bidang studi. Nah, di pendidikan SD itu dia terdiri dari 9 bidang studi, dan di SMP dan di SMA dia terdiri dari 11 bidang studi. Nah, untuk mencetak manusia yang Pancasialis ini itu dipusatkan pada 3 mata pelajaran, yaitu pendidikan moral dan Pancasila, agama, dan IPS. Kemudian proses pembelajaran bagaimana yang dilakukan. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum ini dia bersifat integratif. Integratif di sini artinya pelajaran yang diberikan itu semuanya harus bersama-sama mendukung untuk tercapainya tujuan akhir pendidikan. Nah, dalam implementasinya, kurikulum ini menekankan pada pemberian stimulus respon atau menganut aliran psikologis, behaviorisme, serta latihan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kegunaan sekolah, guru, dan efisiensi waktu. Kemudian yang keempat itu pendekatan yang diterapkan. Nah, pada kurikulum ini dia menerapkan pendekatan sistem atau pendekatan PPSI. Nah, pada pendekatan PPSI ini di situ mengatakan bahwa pembelajaran merupakan interaksi dari komponen-komponen pembelajaran. Nah, komponen-komponen ini terdiri dari tujuan pembelajaran, dari komponen materi, baru komponen model pembelajaran, komponen alat evaluasi, serta metode pengajaran.
Nah, di sini dikatakan bahwa komponen ini harus terikat atau harus berkaitan satu sama lain. Ini demi keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima itu evaluasi yang diterapkan. Nah, pada kurikulum ini menerapkan dua evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap akhir sub-sub bab, sedangkan evaluasi sumatif itu dilakukan pada setiap akhir bab. Kemudian kita masuk pada kurikulum 1984. Nah, kurikulum 1984 ini dia merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Namun teori belajarnya tidak lagi berada pada teori behavioris, melainkan menggunakan teori humanis. Artinya di sini berpusat pada peserta didik dan berorientasi kepada proses. Nah, ini dibuktikan dengan penerapan pendekatan. Nah, kurikulum ini menerapkan pendekatan CBSA, artinya cara belajar siswa aktif. Nah, pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran ini itu mengupayakan bagaimana kiranya siswa dapat berperan aktif baik dalam segi intelektual, mental, maupun fisik. Kemudian, selain berpusat pada peserta didik, kurikulum 1984 ini juga berpusat pada tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional di sini artinya bahwa apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran itu semata-mata bertujuan demi tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian, dalam kurikulum ini materi yang disampaikan itu menggunakan model sequence. Artinya di sini semakin meluas semakin spiral. Mata pelajaran diberikan semakin diperluas, itu dia semakin diperdalam. Kemudian kita masuk pada kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya dan sama-sama menerapkan pendekatan CBSA. Namun, pendekatan CBSA ini sudah mengenal istilah yang lebih modern, yaitu life skill. Nah, life skill di sini dikatakan sebagai pendidikan kecakapan hidup. Nah, artinya di sini suatu kecakapan yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk memperoleh keberanian menyelesaikan setiap permasalahan tanpa merasa tertekan. Dan dengan kecakapan inilah peserta didik dapat proaktif dan dapat kreatif untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah. Kemudian kurikulum ini bersifat sentralistis, artinya kurikulum ini diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, pemberian materi pada kurikulum ini itu diberikan secara terpisah. Dan isi kurikulum ini 80% dia terdiri dari muatan inti dan 20% dia muatan lokal atau daerah. Kemudian kita masuk pada kurikulum 2004. Nah, kurikulum 2004 atau kita kenal dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum KBK ini merupakan resolusi dari kurikulum sebelumnya yang hanya berbasis pada input dan proses sehingga mengarah pada stagnasi pedagogik. Nah, kemudian kurikulum ini sering disebut sebagai kurikulum yang menekankan pada kompetensi. Artinya di sini kurikulum ini menekankan pada bagaimana siswa mempunyai kemampuan dalam melakukan atau dalam kompetensi tugas-tugas dengan standar performansi yang tertentu, sehingga hasilnya ini dapat dirasakan oleh peserta didik. Kemudian tujuan utama dari kurikulum ini yaitu memandirikan dan memberdayakan sekolah bagaimana mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Namun itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, kurikulum ini memiliki karakteristik diantaranya sistem belajar dengan modul atau panduan yang secara rinci yang dipelajari secara mandiri. Artinya di sini sumber belajar tidak monoton pada guru saja, melainkan itu bisa dari sumber lainnya yang mengandung unsur edukasi. Kemudian yang kedua itu menggunakan keseluruhan sumber belajar, baik yang direncanakan maupun yang dimanfaatkan.
Kemudian yang ketiga, itu pengalaman lapangan yang melibatkan lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian yang keempat, itu strategi individual personal memandang bahwa setiap individu adalah unik dan berbeda-beda, maka penanganan yang diberikan berbeda pula. Kemudian yang kelima, itu kemudahan belajar yang dilakukan dengan mengkombinasikan mata pelajaran tersebut kepada personal individual, pengalaman lapangan, dan pembelajaran tim. Dan yang terakhir itu belajar tuntas. Artinya di sini siswa pada saat menerima pembelajaran itu harus benar-benar menguasai apa yang dipelajari, tidak hanya menerima saja namun tidak mengetahui apa yang dipelajari. Kemudian kurikulum ini memiliki memfokuskan sasarannya pada kemampuan penguasaan kompetensi dalam bidang-bidang praktis, sehingga kurikulum ini dikatakan sebagai pengembangan dari kurikulum teknologi. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum KTSP atau kurikulum tahun 2006. Nah, kurikulum 2006 ini sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kurikulum sebelumnya, yaitu dari kurikulum KBK. Nah, KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan, dari struktur dan muatan pendidikan, kalender pendidikan, dan yang terakhir itu terdiri dari silabus. Nah, dalam KTSP ini, setiap satuan pendidikan berhak memiliki otonom yang seluas-luasnya. Sekolah memiliki keluasan seluas-luasnya dalam mengembangkan kurikulumnya. Nah, kemudian yang terakhir itu kurikulum K13. Nah, kurikulum 2013 ini memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi peserta didik. Nah, tema kurikulum ini yaitu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, serta melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, kurikulum 2013 ini dikatakan merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan sebagai pengganti dari kurikulum KTSP. Nah, proses pembelajaran kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa belajar secara mandiri. Peserta didik diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.